Bapak Alfian Tanjung yang begitu keras, bahkan sampai menyatakan perang, ya, walaupun perang yang dimaksud tentu bukan perang secara fisik tetapi secara argumentatif, ya, kita paham seperti itu. Dan juga diantaranya adalah Bapak Rizik Syihab yang juga nggak kalah kerasnya dengan Bapak Alfian Tanjung, yang bahkan mengeluarkan sebuah boleh dikatakan ya fitnahan yang sangat keji dengan menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah seorang yang rasis, kemudian juga yang boleh dikatakan sebagai Islamofobia. Ya, ini luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Kang Deddy Mulyadi akhirnya memberikan jawaban atas kritikan-kritikan kepada beliau berkaitan dengan perubahan nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. Nah, untuk lebih lengkapnya, bagaimana statement atau jawaban Kang Deddy Mulyadi berkaitan dalam masalah ini, kita saksikan pada video berikut ini. Assalamualaikum, sampurasun. Wilujeng enjing wargi Jabar, sehat, bahagia. Seluruh warganet, hari ini saya sangat bahagia karena banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, pokoknya mereka rata-rata memberikan otokritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar. Dan mereka itu rata-rata domisilinya di Jakarta. Nah, artinya bahwa banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat, mungkin mereka ingin pindah juga ke Jawa Barat agar bisa menjadi warganya. Dan hari ini yang paling ramai dibicarakan oleh mereka dan dikritisi, bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti-Islam. Ini menarik banget. Itu adalah tentang perubahan nama rumah sakit dari Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Al-Ihsan kalau di bahasa kita kan artinya kebaikan. Welas Asih kalau di bahasa Arab kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tentunya otokritik ini baik, dan yang paling utama dari jajaran manajemen rumah sakit adalah meningkatkan layanannya. Menggunakan nama-nama yang indah harus seiring dengan kualitas layanan yang lebih baik, apalagi menggunakan nama-nama yang itu sakral dan spiritual. Kualitas layanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasannya. Tetapi ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan, bahwa rumah sakit itu merupakan barang bukti yang dikembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2023. Barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al-Ihsan. Nah, ada yang sebagai orang awam, saya tentunya sangat bertanya. Pertanyaannya adalah, kenapa saat nama Al-Ihsan yang sangat sakral itu digunakan sebagai nama untuk melakukan tindak pidana korupsi, lantas para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya? Demikian tadi pernyataan atau reaksi Kang Deddy Mulyadi mensikapi para pengkritik yang khususnya mengkritik perubahan nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa memang banyak orang-orang yang bukan domisili atau bukan warga Jawa Barat yang mereka itu sangat gencar, keras, bahkan cenderung memprovokasi dan memfitnah Kang Deddy Mulyadi. Ya, diantaranya misalnya Bapak Alfian Tanjung yang begitu keras, bahkan sampai
menyatakan perang, ya walaupun perang yang dimaksud tentu bukan perang secara fisik tetapi secara argumentatif. Ya, kita paham seperti itu. Dan juga diantaranya adalah Bapak Rizik Syihab yang juga nggak kalah kerasnya dengan Bapak Alfian Tanjung yang bahkan mengeluarkan sebuah boleh dikatakan ya fitnahan yang sangat keji dengan menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah seorang yang rasis, kemudian juga yang boleh dikatakan sebagai Islamofobia. Ya, ini luar biasa ini. Orang-orang yang pada dasarnya mereka itu yang memiliki nama besar di negeri ini. Hal inilah yang kemudian akhirnya direspon oleh Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan hal-hal yang memang kurang pantas, kurang layak, bahkan cenderung memprovokasi untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat tentu memprihatinkan kalau ini diucapkan oleh seseorang yang dianggap sebagai tokoh di negeri ini. Nah, kita coba menganalisa apa yang dinyatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama adalah bahwa beliau menyatakan para pengkritik ini yang mereka mengkritik, tetap Kang Deddy Mulyadi mengucapkan terima kasih. Ya, ini luar biasa ya. Memang kadang-kadang kebesaran hati itu harus dikedepankan sebagai seorang pemimpin, karena memang sebagai public figure atau sebagai pejabat itu tentu tidak lepas daripada kritikan. Kalau kritikan itu membangun, tentu ini adalah hal yang positif bagi para pejabat tersebut. Nah, Kang Deddy Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah mengotokritiknya. Tetapi ada kejanggalan. Kenapa? Karena kritikan-kritikan kepada program beliau sebagai Gubernur Jawa Barat, artinya ini adalah program pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu kecenderungan datangnya bukan dari kalangan masyarakat Jawa Barat itu sendiri, yang mereka ini mengkritik bahkan nggak ngerti tentang budaya dan tradisi Jawa Barat, yang akhirnya ngaco kemana-mana, dan kecenderungan kritikannya itu adalah kritikan yang penuhi kebencian, ketidaksukaan, bahkan cenderung memprovokasi, memfitnah. Nah, ini yang sebenarnya kurang sehat, bukan hanya kurang sehat, bahkan tidak baik, yang kemudian kritikan itu justru pula dikeluarkan oleh seorang yang memiliki nama besar di negeri ini, bahkan dikatakan sebagai tokoh nasional. Nah, ini yang cukup menyedihkan dan memprihatinkan. Ya, seperti Bapak Alfian Tanjung, Bapak Rizik Syihab, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki nama di negeri ini, tetapi ketika mengkritik sungguh-sungguh menyedihkan dan memprihatinkan, sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas dikeluarkan oleh seseorang yang boleh dikatakan memiliki pendidikan yang sudah mumpuni, keilmuan yang mumpuni, dan juga tentu mereka adalah orang-orang yang dikatakan memahami tentang bagaimana metodologi menyampaikan sebuah statement di muka umum. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Lalu hal yang kedua yang Kang Deddy sampaikan adalah berkaitan dengan masalah rumah sakit perubahan nama RSUD itu sendiri. Maka beliau menyampaikan bahwa perubahan nama itu pun sesungguhnya adalah dengan niatan untuk meningkatkan kualitas pelayannya ke depan. Tetapi yang paling terpenting sebenarnya bukan itu, tetapi bagaimana menghilangkan image buruk, menghilangkan nama buruk terhadap rumah sakit terdahulu. Kenapa? Karena rumah sakit atau RSUD Al-Ihsan itu adalah rumah sakit yang merupakan dulu para pengurus yayasan tersebut itu adalah diindikasikan melakukan korupsi. Nah, dalam rangka kemudian menghilangkan image itu, Kang Deddy Mulyadi ingin merubah nama ya dari Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Dan padahal perubahan nama itu pun kan sudah jelas ya, bahwa pemerintah daerah boleh-boleh saja merubah nama. Nah, kemudian kita yakini memang bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakit sebagai pengembalian barang sitaan oleh Mahkamah Agung kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi ya kewenangan daripada gubernur untuk merubah atau tidak merubah.
Tapi yang terpenting tentunya tujuan kedepannya adalah Kang Deddy Mulyadi ingin kemudian rumah sakit yang cukup besar di Jawa Barat ini yaitu ditingkatkan kualitasnya, dan juga kemudian nama buruk dihilangkan sehingga tidak lagi ada cerita dan kisah yang melekat, kisah-kisah korupsi yang ada di RSUD terdahulu, yakni di RSUD Al Ihsan itu sendiri. Dan juga kan kita paham juga ya bahwa masalah-masalah seperti ini itu adalah kewenangan, haknya lah, hak pemerintah daerah. Dan lucunya yang mengkritik itu pun sangat luar biasa bodohnya. Kenapa? Dia nggak ngerti sejarah daripada rumah sakit itu sendiri, dia tidak ngerti bagaimana budaya Sunda. Yang para pengkritik ini bukan orang Sunda, yang nggak ngerti dari sisi misalnya bahasa saja, dia nggak ngerti. Sampai ulas asih itu dia nggak ngerti, apalagi kemudian menyalahkan Kang Deddy Mulyadi, dikatakan sebagai Islamofobia. Lah inilah yang seharusnya orang-orang yang mengeluarkan statement dengan menyerang program-program Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan hal itu tentunya adalah seharusnya sebelum mengkritik secara pedas atau bahkan cenderung provokasi dan memfitnah itu pelajari dulu masalahnya apa, kasusnya apa, bagaimana duduk permasalahannya, baru setelah yakin dan tahu baru kemudian memberikan pendapat atau kritik. Nah, yang kemudian Kang Deddy Mulyadi akhirnya menutup, dan ini adalah sebuah ungkapan sindiran untuk para hater, para pembencinya yang selalu nggak henti-hentinya mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Bahkan konsisten Rizik Syihab ini dan juga Alfian Tanjung ini konsisten mengkritiknya dari dulu beliau ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta sampai sekarang beliau menjadi Gubernur Jawa Barat. Kedua tokoh ini, kedua orang ini itu tidak henti-hentinya mencari kesalahan dan kesalahan, memprovokasi dan memfitnah Kang Deddy Mulyadi. Ya, ingat umur Pak Rizik, Pak Alfian Tanjung, jangan ikutin hawa nafsu. Anda masih memiliki kebencian, Allah tuh tentu tidak akan menerima segala amal kebaikan Anda yang lahir daripada kebencian, ya. Jadi bersihkanlah hati, apalagi umur sudah di atas 50 tahun ya. Udah harusnya segera menyadari dirinya sendiri. Sudahlah, hal-hal yang tidak penting apalagi muncul dari rasa kebencian itu hilangkan, bersihkan hati, berikanlah petuah-petuah dan nasihat yang bermanfaat. Mengkritik harus memberikan dampak positif, bukan mengkritik kemudian ingin menjatuhkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, kepada orang-orang yang masih memiliki kebencian di dalam hatinya. Kita doakan bersama dan dukung program Kang Deddy Mulyadi untuk menghantarkan Jawa Barat menuju Jawa Barat yang istimewa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.